Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri, Dewi Stianingsih dengan NIM 63010200101 dan juga ada Lisa Kurnia Yulianti dengan NIM 63010200100 dan juga ada Anastasia Putri Devani dengan NIM 63010200102. Di sini kami akan membahas materi mengenai aspek pemasaran lembaga keuangan syariah. Saja pada pembahasan yang pertama itu ada pengertian pemasaran Islami. Nah, menurut Bukhari Alma dan Doni Junipriansa, pemasaran Islami itu adalah sebuah disiplin bisnis strategis yang mengarahkan proses penciptaan, penawaran, dan perubahan values dari satu inisiator kepada stakeholdernya, yang dalam keseluruhan prosesnya sesuai dengan akad serta prinsip-prinsip Al-Quran dan hadis. Sedangkan menurut Kertajaya, secara umum pemasaran Islami itu adalah strategis bisnis yang harus memayungi seluruh aktivitas dalam sebuah perusahaan, meliputi seluruh proses menciptakan, menawarkan, pertukaran nilai dari seorang produsen atau satu perusahaan atau perorangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Selanjutnya itu strategi pemasaran. Nah, strategi pemasaran di sini adalah logika pemasaran yang digunakan oleh perusahaan dengan harapan agar unit bisnis dapat mencapai tujuan perusahaan. Proses untuk merancang strategi untuk meraih laba terdiri dari 3 proses, yaitu yang pertama ada segmentasi pasar. Nah, segmentasi pasar merupakan pengelompokan konsumen dalam berbagai macam cara tergantung pada faktor demografis atau jenis kelamin, usia, pendapatan, pendidikan, kemudian ada faktor geografis itu negara, wilayah, kota, kemudian ada faktor perilaku atau pembelian, pencarian manfaat, tingkat pemakaian, dan faktor psikografis seperti kelas sosial, gaya hidup. Kemudian yang kedua itu ada target marketing. Nah, target marketing itu adalah mengevaluasi setiap daya tarik segmen dan memilih salah satu atau lebih segmen yang akan dimasuki. Kemudian yang ketiga itu ada market positioning. Nah, market positioning itu adalah mengatur sebuah produk untuk menempati tempat yang jelas, berbeda, dan diinginkan relatif terhadap produk-produk saingan dalam pemikiran konsumen sasaran. Selanjutnya ada tujuan marketing syariah. Menurut Tung Desem Waringin, tujuan marketing syariah adalah menukarkan nilai tambah yang ada ke sebanyak mungkin pembeli, sesering mungkin sehingga pembeli untung dan penjual juga untung. Dalam tujuan tersebut telah memasukkan nilai etika dan moral di dalamnya, di mana dalam kegiatan transaksi bisnis, pihak penjual dan pembeli harus sama-sama mendapatkan keuntungan. Kemudian ada pula tujuan aspek pemasaran, diantaranya yang pertama bisa meningkatkan penjualan dan laba perusahaan, yang kedua bisa mengurangi persaingan, yang ketiga bisa menguasai atau menganalisis pasar, dan masih banyak lagi. Tetapi aspek pemasaran butuh strategi pemasaran untuk mendapatkan hasil yang lebih memuaskan dibanding tidak memakai strategi pemasaran. Kemudian ada teknologi pemasaran syariah. Menurut Dave Kaveri, digital marketing atau pemasaran digital memiliki arti yang hampir sama dengan pemasaran elektronik atau e-marketing. Keduanya menggambarkan manajemen dan pelaksanaan pemasaran menggunakan media elektronik. Teknologi digital memiliki beberapa keistimewaan unik, yaitu yang pertama, mampu mengirimkan informasi dengan kecepatan cahaya yang mengakibatkan informasi dapat dikirim dengan kecepatan tinggi. Yang kedua, penggunaan yang berulang-ulang terdapat informasi tidak mempengaruhi kuantitas informasi itu sendiri. Yang ketiga, informasi dapat mudah diproses dan dimodifikasi ke dalam berbagai bentuk, dapat memproses informasi dalam jumlah yang sangat besar dan mengirimkannya secara interaktif.
Selanjutnya, dimensi dari pemasaran digital dari sisi promosi sebagian dari bauran pemasaran yaitu yang pertama website, yang kedua optimasi mesin pencari atau SEO, yang ketiga periklanan berbasis klik, pencarian berbayar atau PPC advertising. Yang keempat, pemasaran afiliasi dan kemitraan strategis. Yang kelima, hubungan masyarakat online atau online PR. Yang keenam, jejaring sosial atau social network. Yang ketujuh, email pemasaran atau email marketing. Dan yang ke-8, materi hubungan konsumen. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.